Halo teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas seputar tips dan trik seputar akuarium air laut. Di episode kali ini, gue mau sharing gimana sih proses penggantian batu dan pasir di akuarium yang sedang berjalan, atau istilahnya nge-restart tank. Karena akuarium gue kecil, jadi gue siap terima resiko kalau nanti bakal ada apa-apa di kedepannya. Dan ini adalah pasir dan batunya. Gue sendiri sebenarnya masih penasaran sama pasir hitam. Jadi gue order aja pasir hitam tapi yang halusnya. Karena emang yang karipsi itu belum kebeli karena dananya belum cukup. Sama nanti gue mau campur sama pasir yang putihnya juga dan dijadiin 2 layer. Pasirnya udah gue masukin ke karantina tank selama 2 minggu dan deadrocknya kurang lebih 1 minggu. Sebelum masuk nano tank, udah gue ukur dulu pakai solatif kayak gini sesuai akuarium nano gue. Supaya bisa mastiin kalau dimensinya bakal masuk ke dalam akuarium nanti. Oke, langsung aja gue mulai prosesnya. Yang pertama udah pasti harus dikuras dulu airnya sampai batas maksimal yang paling bawah. Dan udah gue siapin juga wadah yang cukup besar kayak gini buat nanti sekalian penampungan koral-koral yang ada di dalam sini. Nggak lupa juga udah gue siapin ralutan air RO dengan 2 galon dan garam ASW yang masih menggunakan Blue Treasure yang masih belum habis 1 packnya nih. Karena gue nggak tahu berapa banyak air yang dibutuhin nanti, jadi gue siapin aja sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada sisa nanti tinggal gue tuang ke akuarium karantina gue. Setelah airnya sudah berkurang, gue amanin dulu koral-koral yang ada di bagian atas. Terus gue masukin ke wadah penampungan yang tadi, gue susun satu persatu biar nggak saling sting karena khawatir koralnya stres dan mati nanti. Setelah yang di atas selesai, gue amanin juga koral yang ada di bagian bawah. Supaya koral-koralnya tetap hidup, jadi gue harus gerak cepet banget nih. Dan ini dia koral yang terakhir. Deadrock yang ada di nano tank gue juga udah gue angkat. Dan gue pisahin di tempat yang berbeda. Selain emang gue kepengen banget pakai scaping yang berbentuk terowongan kayak gini, di live rock gue yang lama juga kelihatan udah ada beberapa hama yang suka muncul kalau malam. Sejenis cacing gitu tapi belum sempat terdeteksi sama gue jenis hamanya apa. Yang pasti sih daripada hamanya semakin banyak, jadi gue segerakan aja niat gue untuk mengganti batu yang ada di dalam nano tank gue. Wave makernya gue copotin, lampu juga udah gue setting fleksibelnya ke atas biar nggak mentok pas naruh batu nanti. Dan ini dia semua koral-koral yang ada di nano tank gue. Gak lupa dikasih air rotor dulu sebelum nantinya dipindahin ke tank karantina belakang. Ini bagian yang paling seru dan gue tunggu-tunggu, yaitu menangkap ikan. Yang biasanya si ikan susah banget buat ditangkap kalau pas lagi ada batunya, tapi kalau batunya udah gak ada kayak gini, doi juga bakal nyerah tak berkutik. Jadi tinggal diserok aja deh. Kebetulan ikan keling ini lumayan jahil. Jadi setiap gue mau kasih makan koral, dia suka gangguin makanannya. Sekalian aja kalau udah ketangkep gini, gue mau pindahin ke tank karantina belakang. Karena emang sifatnya agresif banget. Oke, setelah ikan, koral, dan live rocknya udah diangkat semua dari nano tank, sekarang gue tinggal angkat pasirnya sampai habis dan bersih. Dan ini kondisi sam belakang gue yang berjalan pakai refugium aseman yang tumbuh cukup baik di chamber kedua. Karena gue masih nyisain air untuk bakteri dan refugium di sam gue, makanya nggak boleh lama-lama juga nih untuk penggantian batu dan pasirnya sampai airnya cycling lagi. Jadi harus ekstra cepet banget prosesnya.
Dan ini dia batu yang udah gue idam-idamkan selama ini yang akhirnya bisa bertengger di nanotank gue. Karena batu ini udah gue pasin sebelumnya, jadi udah pasti masuk. Cuma sayang banget pas gue masukin ada salah satu bagian yang copot karena gue salah pegang. Tapi nggak apa-apa, karena overall semuanya masih aman. Oh iya, batu ini gue pesennya di Pimerin di daerah Joglo. Bisa Google aja untuk pemesanannya atau bisa lewat Tokopedia dan chat ke ownernya. Karena kebetulan tempatnya deket banget dari rumah dan sellernya juga sangat responsif, akhirnya setelah PO 1 minggu jadi juga deadlock yang udah gue pesen nih. Lanjut sekarang proses penataan pasir. Di sini gue pakai tangan aja karena emang ukuran tanknya juga kecil. Terus untuk menjangkau ke sudut-sudut akuariumnya juga lumayan susah. Dan setelah pasir yang putihnya udah masuk semua, baru gue masukin pasir halus yang hitam tadi. Sedikit info untuk pasir hitamnya ini ternyata sangat tidak recommended ya. Karena masanya sangat ringan, jadi gampang banget melayang. Dan bisa ganggu koral yang ditaruh di bagian dasar. Cuma karena gue mau eksperimen, jadi tetap gue lanjut aja deh. Setelah berjalan beberapa hari, koral-koral yang ada di dasar sering ketutupan sama pasir ini. Jadi gue taruh egg crate di bawah koral yang ada di dasar pasir sekarang. Terus lanjut prosesnya gue masukin air ASW-nya ke nanotank. Setelah air garamnya habis, gue masukin juga air yang ada di penampungan koral dan untungnya airnya pas banget di nanotanknya. Setelah semuanya masuk, gue pasang aeratornya untuk membantu proses pengangkatan kotoran yang ada di dalam air sebelum gue pasang wave maker nanti. Nah, kelihatan kan di sini pasir-pasirnya berantakan banget di dasar akuarium gue yang sekarang. Cuma karena batunya bagus, jadi gue cukup puas dengan tampilan barunya. Setelah pompa dan wave maker sudah berjalan, rencananya gue mau diamin dulu kurang lebih 8 jam, baru nanti masukin koral-koral yang ada di tank karantina gue ke dalam nanotank ini. Karena kayaknya sistem filtrasi di tank karantina gue juga nggak cukup memumpuni kalau terlalu lama. Sekalian nanti ikan dori yang udah 2 minggu di tank karantina gue dipindahin ke nanotank dalam juga. Nah, ini dia ikan dan keong-keongan yang ada di nanotank gue. Dipisahin pakai wadah plastik, terus gue ikat pakai kawat supaya nggak kemana-mana. Dan ini kondisi koral-koral yang ada di tank karantina. Meskipun di sini, tapi kelihatannya masih mekar-mekar dengan baik. Apalagi si polip mataharinya tuh, mekar banget kan? Mudah-mudahan setelah gue pindah ke nanotank gue, semuanya masih tetap hidup dan nggak ada yang mati. Oh ya, ini merupakan eksperimen gue pribadi, harusnya mungkin butuh cycling ulang kalau mau melakukan proses ini. Meskipun sudah ada rumah bakterinya dan lain-lain, ya minimal 2 minggu mesti di cycling lagi. Cuma karena keterbatasan tempat penampungan, jadi gue mesti buru-buru kayak gini, dan berharap nggak ada kejadian yang buruk di kedepannya nanti, apalagi sampai crash. Akhirnya selesai juga nih, setelah melalui proses yang panjang dan cukup melelahkan dari pergantian pasir dan deadlocknya ke dalam nanotank gue. Gue pribadi sih cukup puas dengan hasilnya yang sekarang ini, karena udah nggak ada lagi dead spot di nanotank gue yang sekarang. Gak seperti scapingan gue yang sebelumnya, ikan pun lebih banyak ruang untuk bergerak, yang tujuannya supaya ikan gak mudah stres dan gampang mati. Setelah prosesnya selesai, gue letakin koral-koralnya balik lagi ke sini dan sudah berjalan selama 3 hari. Kelihatannya sih aman-aman aja ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Kalau suka sama video ini, mohon di-subscribe dan like. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan nantinya akan gue update lagi perkembangannya setelah 2 minggu dari proses riset ini. See you in next video, dan selamat reviewing guys. Cheers!